Assalamualaikum anak-anakku kelas 3. Kali ini kita mempelajari tentang mata pelajaran PLH, materi jenis sampah, dampak, dan penanggulangan sampah. Jenis sampah ada 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik atau sampah basah yaitu sampah yang mudah membusuk atau sampah yang berasal dari sisa manusia. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, misalnya sisa nasi, sayur-sayuran, sisa buah-buahan, dan lain sebagainya. Sampah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Sampah anorganik atau sampah kering yaitu sampah yang tidak mengalami pembusukan atau sampah yang tidak mudah terurai, misalnya plastik, pecahan kaca, kaleng, kertas, dan besi. Sampah-sampah tersebut dapat diolah kembali menjadi barang-barang yang bermanfaat sesuai dengan jenisnya. Misalnya didaur ulang kembali menjadi barang kerajinan yang bisa dijual. Sampah B3 atau bahan berbahaya beracun adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Contoh bahan berbahaya beracun antara lain pembersih lantai, baterai, oli, obat anti nyamuk, dan lain sebagainya. Dampak sampah terhadap lingkungan. Sampah merupakan masalah yang terbesar dalam kehidupan. Sampah yang tidak tertangani dengan benar akan menyebabkan gangguan kesehatan, keindahan, dan juga dapat mengakibatkan banjir. Dampak lain terhadap lingkungan adalah yang pertama, pencemaran udara. Sampah yang menumpuk dan membusuk akan mengakibatkan bau yang tidak sedap sehingga menyebabkan pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan pernafasan manusia. Yang kedua, pencemaran air. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai selain dapat mengakibatkan banjir juga dapat menyebabkan pencemaran air. Air yang tercemar tidak bagus untuk kesehatan tubuh. Air yang tercemar jika dikonsumsi akan mengakibatkan sakit perut. Selain itu dapat menyebabkan gatal-gatal atau penyakit kulit. Jika air tersebut kita gunakan untuk mandi. Yang ketiga, pencemaran tanah. Sampah yang menumpuk selain menyebabkan pencemaran udara juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Sampah yang sulit terurai dapat menyebabkan gangguan kesuburan tanah. Cara menanggulangi dampak sampah. Yang pertama, memilah sampah sesuai jenisnya dan membuang pada tempatnya. Yang kedua, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menghabiskan makanan sesuai dengan porsi. Yang keempat, membawa kantong belanja sendiri dari rumah ketika akan pergi berbelanja. Yang kelima, membawa botol minum dan tempat makanan sendiri dari rumah. Yang keenam, mendaur ulang sampah. Sudah siapkah kalian memilah sampah? Yuk kita membuang sampah pada tempatnya dan kita buang pada tempat sampah terpilah.